hubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Tapi yang saya lihat beberapa bulan ini, bahkan mungkin hampir setahun, itu banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas dari Pertamax. Entah itu terkait hal ini atau tidak. Karena mereka membandingkan ketika mereka memakai BBM dengan oktan yang sama dari swasta, kok mereka merasa lebih hemat dan lebih kencang atau lebih bertenaga. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, tiba-tiba itu ada banyak sekali dan didukung oleh yang lain. Iya benar, bahkan sampai ojek online semua bilang seperti itu. Tiba-tiba ada masalah ini, jadi seolah-olah itu nyambung buat masyarakat. Makanya penting sekali kalau ingin masyarakat itu percaya kembali ke Pertamina, komunikasi yang dilakukan Pertamina tidak boleh defensif, harus benar-benar humble, terbuka, rendah hati, transparan, dan juga harus dilakukan dengan memperhatikan keluhan-keluhan publik gitu. Jika benar ya, karena kan itu nanti peradilan yang akan memutuskan. Jika benar bahwa bensin yang kita beli di bawah kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh mobil kita, maka pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Mobil itu macam-macam. Kalau mobil teknologi modern, dia sudah dilengkapi dengan knocking sensor yang dia bisa memperlambat waktu pengapian kalau mendeteksi bensinnya itu oktannya lebih rendah, untuk menghindari gejala detonasi awal alias knocking, ketik-ketik yang sering kita dengar. Kalau di mobil baru dengan knock sensor yang masih bisa mengatasi kekurangan oktan itu, yang akan terjadi adalah tenaga berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah. Nah, tapi kita harus ingat, dalam bahan bakar itu oktan itu hanya salah satu properties. Ada properties yang lain, ada densitas, ada viskositas, ada nilai kalornya berapa, ada aditifnya, ada deterjennya di situ. Nah, kalau misalnya ternyata yang masuk ke mesin kita tidak sesuai dengan persyaratan minimal dari mobil, itu bisa terjadi kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya filter bensin menjadi semakin kotor. Kalau misalnya mobil dijanjikan bensinnya Euro 4, ternyata yang masuk bukan Euro 4, itu catalytic converter kita bisa tersumbat. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita memasukkan bensin yang di bawah standar oktan minimal yang dipersyaratkan oleh mobil itu, dan mobil itu tidak memiliki knocking sensor, misalnya mobil yang keluaran tua gitu ya, bisa terjadi